Hai, halo. Jadi kali ini aku mau ngomongin suatu hal yang mungkin agak miris atau ironis tapi yang menarik juga untuk kita bahas gitu. Jadi ini sebetulnya udah ada di dua shorts aku sebelumnya, yaitu gimana di Amerika Serikat itu militernya ya, atau Kementerian Pertahanan atau Departemen Pertahanannya itu Pentagon itu sekarang itu lagi banyak diberitakan kerjasama dengan kontraktor-kontraktor swasta sipil, tapi yang di Silicon Valley, jadi yang eh, kental sekali nuansanya dengan teknologi digital. Jadi kita ngomongin startup digital banyak dari Silicon Valley. Nah sekarang kita ngomongin kontrak mereka sudah banyak beberapa investornya dan perusahaannya dan SDM-nya itu yang beralih ke ngerjain kontrak-kontrak atau kerjasama dengan Departemen Pertahanan atau Kementerian Pertahanan. Nah di sini ya mungkin satu sisi sih aku mikirnya karena Indonesia presiden selanjutnya itu dulu jenderal militer dan juga menteri pertahanan sampai sekarang sih, sampai video ini dibuat ya. Jadi aku ada sedikit mungkin apa ya, meramalkan lah, bukan peramal tapi meramalkan atau memprediksikan mungkin ini suatu cara yang baik juga supaya ada dana segar atau udara segar atau semangat baru, ada tujuan baru di dua sisi. Satu ya di sipil itu terkait teknologi digital, startup digital, dan di sisi lain adalah terkait ya kita mungkin harus merevolusi sistem pertahanan kita juga, militer kita juga supaya lebih relevan dengan kondisi sekarang. Nah, ada beberapa alasan kenapa di Amerika fenomena ini terjadi gitu. Jadi pertama ya pasti konflik itu sekarang itu sudah lebih dinamis. Perubahan yang terjadi ya kan. Jadi dinamikanya itu sangat-sangat dinamis. Berubahnya itu sangat-sangat cepat, sangat-sangat sering. Sangat cepat dan sangat sering. Nah, oleh karena itu perubahan di medan perang itu harus diimbangi juga oleh ya kita mundur. Kita mundur jadi dari medan perang, kita mundur ke perintah-perintah dari jenderal-jenderal. Nah, kita mundur lagi ke ya sipilnya, sipil dalam artian pendanaannya seperti apa, administrasinya seperti apa, administratifnya seperti apa, kontrak mengontraknya, formulir-formulirnya, proposal-proposalnya, pengadaan-pengadaannya itu gimana. Jadi kalau di medan laga, di medan perang sudah dinamis, nggak bisa administratifnya itu nggak dinamis, lambat-lambat, santai-santai itu nggak bisa. Kalau di medan perang itu perubahannya terjadi setiap hari, nggak bisa tuh secara administratif atau birokrasi itu perubahannya terjadi 2 bulan sekali, itu nggak make sense, itu nggak bisa. Itu nanti akan terjadi ketinggalan atau ketertinggalan, bukannya kemajuan yang ada. Nah, dan ada beberapa quotes dari film Iron Man, bagi kalian yang suka film Marvel. Dan ini udah film lama lah, tapi tetap aja spoiler alert, silakan skip 1 menit selanjutnya. Jadi pernah ada satu momen si Tony Stark atau si Iron Man itu diwawancarai oleh seorang reporter ya, atau wawancara berita. Terus dia bilang, dia nanya tapi kayak menyalah-nyalahkan gitu. Apakah Anda senang? Anda kaya dari bisnis militer? Apakah Anda senang? Anda kaya dari perang? Apakah Anda senang? Anda kaya dari membunuh orang-orang? Tapi si Tony Stark bilang, ya oke. Maksudnya bukan oke, maksudnya well, ya terserah lu mau ngomong apakah gue tuh dapat uang dari bunuh-bunuh orang, tapi gue juga melindungi orang gitu. Peralatan militer gue yang dipakai pertahanan itu juga mempertahankan nyawa orang, melindungi orang, menyelamatkan orang juga. Selain ya dia nggak mengkiri itu juga membunuh orang-orang, tapi ya yang dianggap jahat lah secara umum, secara global, secara general kan gitu. Dan dia juga bilang gitu, Tony Stark juga bilang banyak riset atau teknologi atau hal-hal yang dipakai di dunia sipil itu akarnya itu dari pendanaan militer, akarnya itu dari kebutuhan militer. Apa contohnya? Ya beberapa sekarang kita ngomongin misalnya satelit, ya kan itu kan dulu terkait militer. Lalu roket itu juga militer, rudal itu juga militer. Apa pesawat, helikopter itu juga banyak pengembangan itu yang dari militer. Oh iya, internet atau bahkan website, tapi website masih agak sipil lah, tapi mungkin pengembangannya itu banyak militer. Internet itu kan awalnya dari militer. Nuklir itu awalnya dari militer. Lalu apa lagi ya, ya kalau kita ngomongin secara personal, individual, kita ngomongin terkait kesehatan, keselamatan itu juga banyak dari militer juga dasarnya gitu.
Misalnya kalau di Amerika kan veteran-veteran itu kan mereka dikasih apalah perawatan atau servis, atau yang beberapa yang misalnya cacat atau jadi kehilangan organ tubuh tertentu, itu dana risetnya itu ya secara tidak langsung, secara tidak langsung itu yang sekarang kita lihat banyak riset-riset terkait apa ya, prostetik atau apa sih yang organ buatan, atau kayak lengan buatan, tangan buatan, dan ya banyak cedera-cedera yang secara militer itu ditangani, dan pendanaannya, pengembangannya dari militer gitu. Jadi itu satu quotes dari si Tony Stark atau si Iron Man. Nah, di dunia nyata ini terjadi juga sebetulnya oleh si, ya lagi-lagi aku bawa contoh Elon Musk. Contohnya si Elon Musk. Jadi sekitar tahun 2000-an awal tuh kan Amerika kan pesawat ulang-aliknya kan makin lama kan makin pensiun tuh, satu-satu pensiun, bahkan ada yang ya sayangnya beberapa ada yang meledak atau kecelakaan. Nah, jadi NASA itu sebagai administrator, sebagai administration, mereka tuh udah bingung gitu nih. Kalau kita pakai cara lama terus, perusahaan-perusahaan yang lama kita kasih tender, perusahaan-perusahaan yang udah tua, perusahaan-perusahaan yang udah besar-besar kita kasih tender program, atau kita kasih tender proposal project terus. Ini kita udah bertahun-tahun, kalau salah Amerika itu sekitar 5 tahunan deh. Itu kalau mau kalau mau keluar angkasa, orang Amerika itu harus pakai roket Rusia yang secara politik agak, iya secara politik atau secara ego kan agak gimana ya gitu. Orang Amerika Serikat bergantung kepada orang Rusia. Itu secara superpower kan egonya kan agak gimana ya gitu. Nah, jadi mereka pakai cara baru apa? Oke, ada perusahaan namanya SpaceX. Mereka pengen merevolusionerkan yang namanya roket gitu. Dan ya itu sekarang SpaceX jadi besar kan gitu. Bahkan dia sudah menyaingi perusahaan-perusahaan lainnya, kontraktor lainnya yang lebih tua, lebih besar, sudah lebih lama gitu kan, sudah lebih banyak menurunkan sejarah sebelum-sebelumnya. Tapi SpaceX hadir dengan apa ya, dengan nafas baru, dengan semangat baru, dan tentunya dengan budget yang baru, yang lebih murah, lebih inovatif, dan lebih efisien. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Nah, dan mungkin itu juga ada beberapa alasan kalau kita ngomongin terkait startup digital, anak-anak muda masuk ke industri pertahanan ya, seperti di Amerika. Jadi hal kedua itu pasti terkait budget gitu. Pentagon di Amerika, Departemen Pertahanan, Kementerian Pertahanan itu dananya besar banget. Sudah besar, setiap tahun tuh naiknya gede banget juga. Jadi mereka punya dana gitu. Mereka punya dana. Jadi ya mereka bisa mimpi macam-macam. Dan mungkin kayaknya sekarang startup digital itu kan, namanya perusahaan itu kan, kita kan menyelesaikan kebutuhan. Kebutuhan apa yang ada sekarang? Mungkin sektor sipil lagi agak seret mungkin ya. Lagi agak seret, ekonomi lagi susah, jadi di sisi sipil itu mungkin agak nggak ada proyek kan, nggak ada program mungkin. Jadi mereka beralih ke militer. Nah, Indonesia gimana nih? Indonesia gimana? Ini kan bisa jadi dual use, bisa jadi dua fungsi, atau bahkan trifungsi, jadi 3 fungsi. Satu ya, mereka sebagai perusahaan yang sipil, private, pribadi, ya kan. Terus gara-gara itu teknologi digital, ya dampaknya bisa kemana-mana juga di ranah digital, internet, teknologi, dan juga ya ke militer, pertahanan kita gitu kan. Jadi Indonesia kan sebaliknya gitu. Kita mau ngomongin beli tank harga miliaran, kita mau mikirin buat kapal harga miliaran gitu. Padahal sekarang orang perang udah pakai drone gitu, pakai drone. Dan ini kejadian juga di Amerika gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang udah besar, yang udah tua itu, mereka kalau ngomongin drone harga ya kontrak beberapa ratus ribu dolar, beberapa juta dolar, mereka nggak mau. Mereka maunya ratus juta dolar, billion dolar, miliaran dolar. Tapi kalau Indonesia kan case-nya kan ya, dana pertahanan kita kan harusnya lebih efisien, lebih efektif lah, karena kita negara berkembang gitu. Jadi mungkin ini skema yang perlu dipikirkan. Gimana ya kira-kira presiden selanjutnya? Gimana menurut kalian?